Kembali lagi teman-teman bersama David Vlog untuk pembahasan soal-soal P3K pada tahun 2024. Teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk khusus operator layanan operasional untuk kompetensi teknisnya. Jadi untuk kompetensi teknis part yang kedua. Sebelum kita lanjutkan teman-temanku, coba dulu di subscribe agar tidak ketinggalan akan video-video yang akan kita bagikan di channel saya ini. Langsung saja kita ke pembahasannya, gasken. Soal jawaban dan pembahasan tes ASN P3K kompetensi teknis operator layanan operasional part yang kedua. Langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah: A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. Nilai ekonomis arsip itu sendiri untuk E. Kita beri waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip tersebut. Dengan pembahasannya, nilai administratif merujuk pada nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, yaitu nilai yang berkaitan dengan fungsi asli arsip dalam mendukung operasi dan aktivitas organisasi atau individu yang menciptakannya. Arsip dengan nilai administratif memiliki kegunaan dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional sehari-hari, membantu memastikan lingkungan kerja yang produktif dan teratur dan terpercaya. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah: A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Kita diberi kesempatan untuk menjawabnya. Jawabannya adalah B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Untuk penjelasannya, meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan adalah langkah yang tepat untuk menangani masalah keluhan tentang kesalahan penagihan. Dengan meninjau sistem penagihan, seorang operator layanan operasional dapat memeriksa apakah ada kesalahan atau masalah dalam proses penagihan yang menyebabkan keluhan pelanggan. Setelah kesalahan ditemukan, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk mengoreksi kesalahan tersebut dan memastikan bahwa penagihan dilakukan dengan benar. Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan pelanggan dan menjaga kualitas pelayanan. Yang ketiga, daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini, kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klasifikasi, D. Tujuan, E. Uraian informasi berkas. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Tujuan. Daftar berkas biasanya mencakup informasi seperti unit pengolahan, unit atau bagian yang bertanggung jawab atas berkas tersebut, nomor berkas, yakni kode unik untuk mengidentifikasi berkas, kode klasifikasi, yakni kode yang menunjukkan kategori atau klasifikasi dari berkas tersebut, dan uraian informasi berkas, yakni deskripsi atau ringkasan tentang isi berkas. Namun, tujuan tidak selalu dimasukkan dalam daftar berkas karena itu biasanya dapat ditemukan dalam dokumentasi terpisah atau dalam petunjuk penggunaan. Soal yang keempat,
Kegiatan menyusun kode menurut abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut A. Unit, B. Mengkode, C. Mengabjad, D. Caption, E. Wilayah. Diberikan kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Mengabjad sesuai dengan kata kunci abjad di atas ini ya. Untuk penjelasannya, kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad adalah dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut mengabjad. Ini adalah salah satu tahap dalam pengindeksan dan pengarsipan untuk mengatur berkas atau informasi dalam urutan abjad agar lebih mudah ditemukan atau diidentifikasi. Lanjut soal yang kelima. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi, B. Menghapus pembaruan, C. Melakukan sistem restore, D. Menginstal ulang sistem operasi, E. Menjalankan perangkat lunak diagnostik. Waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Melakukan sistem restore. Penjelasannya, melakukan sistem restore adalah langkah yang sebaiknya diambil setelah sistem operasi mengalami kerusakan akibat instalasi pembaruan yang gagal. Sistem restore adalah mengembalikan sistem operasi ke kondisi sebelum instalasi pembaruan yang gagal, sehingga memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan fungsionalitas sistem operasi. Ya, sistem restore kadang kita menyebutnya dengan mengembalikan ke setelan pabrik gitu ya, ke pengaturan awal. Kira-kira seperti itu pembahasannya untuk dalam bahasa keseharian kita yang biasa kita gunakan dalam perangkat elektronik kita. Lanjut yang nomor 6. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah A. Buat konsep persetujuan, buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, dan kirim. Ini untuk prosedur urutannya ya. Yang B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, sampul, dan kirim. D. Buat konsep, persetujuan konsep, ketik, agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, dan kirim. Diberikan kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Buat konsep, persetujuan konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, dan kirim. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar biasanya melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat konsep surat. Yang kedua, mendapat persetujuan atas konsep surat tersebut jika diperlukan. 3. Menjadwalkan atau menetapkan waktu pengiriman surat. Untuk agenda, mengetik surat sesuai dengan konsep yang telah disetujui. Yang kelima, menandatangani surat. Keenam, memberi cap instansi atau tanda tangan jika diperlukan. 7. Melipat surat dan menempatkan di dalam sampul. Yang 8. Mengirim surat sesuai dengan alamat tujuan. Kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem A. Alfabetik, B. Geografis, C. Numerik, D. Kronologis, E. Subjek. Diberikan waktu untuk menjawab kepada teman-teman. Jawabannya adalah D. Kronologis. Untuk penjelasannya berikut. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem kronologis. Dalam sistem ini, arsip disusun dan diidentifikasi berdasarkan urutan waktu, yang memudahkan dalam menemukan dokumen berdasarkan kapan mereka dibuat atau diterima. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam pengelolaan arsip untuk memfasilitasi pencarian dan pemulihan informasi yang efisien berdasarkan kronologi. Lanjut yang ke-8. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar,
B. Arsip rekaman suara, C. Arsip moving audio visual, D. Arsip elektronik, E. Arsip suara dan elektronik. Diberi kesempatan untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Arsip moving audio visual. Kenapa? Karena di sini yang dijelaskan adalah film dan video. Nah, jadi kata kuncinya di film dan video. Berarti di sini adalah audio visual. Karena dalam sebuah video yang ditayangkan adalah gambar bergerak atau video dan juga ada audionya. Itu kata kuncinya teman-teman. Kita harus jeli dengan kata kunci pada soal. Penjelasannya, memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan yang penting untuk arsip moving audio visual. Ini membantu memastikan bahwa rekaman-rekaman tersebut tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan atau degradasi yang mungkin terjadi akibat penyimpanan yang tidak tepat. Pemutaran secara berkala juga memungkinkan untuk memonitor kualitas dan integritas rekaman tersebut. Jadi kira-kira begini teman-teman. Jika kita menyimpan file atau dokumen dalam bentuk video ataupun film, sesekali kita harus memutar video tersebut untuk memastikan bahwa video tersebut masih bagus atau bisa digunakan. Kira-kira seperti itu, makanya diperlukan arsip moving audio visual ini. Lanjut, nomor yang 9. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama. Guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lain ialah guide posisi A1, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ya, diberikan kesempatan untuk menjawab kepada teman-teman. Jawabannya adalah B kedua. Penjelasannya, dalam sistem kearsipan subjek, guide posisi 2 biasanya digunakan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya. Ini membantu dalam pengorganisasian dokumen berdasarkan topik atau subjek tertentu dalam laci yang relevan. Guide posisi kedua seringkali berperan sebagai panduan untuk membagi laci menjadi bagian-bagian yang terpisah berdasarkan subjek utama. Lanjut soal yang ke-10. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku verbal, D. Nomor di buku arsip, E. Nomor urut penyimpanan arsip. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit. Diberikan kesempatan untuk menjawab kepada teman-teman. Nomor 10 jawabannya adalah E. Nomor urut penyimpanan arsip. Penjelasannya, sistem nomor terminal digit adalah metode pengorganisasian arsip di mana arsip disimpan berdasarkan urutan angka pada digit terakhir dari nomor penyimpanan. Jadi, jawaban E adalah yang paling sesuai karena menjelaskan bahwa arsip disimpan berdasarkan nomor urut penyimpanan arsip. Begitu teman-teman untuk pembahasan soal kompetensi teknis part 2 ini. Teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang akan menghadapi P3K pada tahun 2024 ini, yang pelaksananya akan dimulai dari tanggal 2 Desember tahun 2024. Kalau tidak salah, pelaksananya ada 2 minggu. Jadi kita masih ada kesempatan untuk beberapa minggu ini untuk bersama-sama belajar dalam membahas soal-soal yang akan kemungkinan bisa keluar saat pelaksanaan P3K nanti. Semangat belajar teman-temanku, semoga video ini bermanfaat. Bagikan jika bermanfaat dan juga like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan dalam channel saya ini. Terima kasih, selamat berjuang, salam.